Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin, ayah bunda, insyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita pada pagi hari ini masih Allah berikan kesempatan untuk bersama-sama hadir di majelis ilmu ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menapaki suatu jalan yang mana di jalan tersebut yang mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan permudahkan baginya jalan menuju ke surga. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini adalah suatu jalan bagi kita untuk Allah permudahkan bagi kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja pembahasan kita pada pagi hari ini adalah tentang berwudu. Insyaallah kalau berwudu ini dah bisa semua lah bunda ya. Cuma mungkin bagaimana cara wudu yang sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui para salafus salih. Mungkin ada di antara kita yang belum mengetahui akan hal tersebut. Maka insyaallah pada pagi hari ini kita bersama-sama untuk membahas tentang berwudu ini. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan salat, maka hendaklah kalian membasuh wajah kalian, tangan kalian sampai ke siku, kemudian mengusap kepala dan kaki hingga kedua mata kaki. Ini adalah dalil tentang berwudu. Maka sebelum pembahasan tentang wudu ini, kita akan bahas dulu apa keutamaan daripada berwudu, supaya kita itu tahu semangat untuk beribadah. Berwudu tidak hanya untuk sholat saja, bahkan setiap kita ingin melakukan sesuatu hal yang penting, kita disunahkan untuk berwudu. Tidak untuk sholat saja berwudu ini. Makanya berwudu ini sangat, apa kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Mensucikan diri di sini salah satunya adalah berwudu. Pertama, hadis sahih dari Umar ibn al-Khattab, riwayat Imam Muslim, ma minkum yatawadda'u fayusbihul wudu'a summa yaqul asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu
illa futihat abwabul jannah thamaniyah yadkhuluha min ayyiha sya'a. Barang siapa tidaklah di antara kalian itu, tidak ada satupun di antara kalian yang mereka itu berwudu, kemudian dia baca asyhadu alla ilaha illallah, dia berwudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia membacakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat abwabul jannah thamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'a, kecuali pasti akan dibukakan kepadanya pintu-pintu surga, 8 pintu surga, maka dia boleh pilih mau masuk dari pintu yang mana saja. Jadi kalau kita sudah berwudu, maka kita disunnahkan untuk bersyahadat. Boleh tak kita berwudu tanpa bersyahadat? Boleh. Tapi andai kata kita bersyahadat, wudu kita sempurnakan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tengadahkan tangan kita. Nabi itu kalau berwudu dia angkat tangannya hingga ininya nampak. Maka dia berdoa kepada Allah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Cukup sebatas itu saja, maka dibukakan baginya 8 pintu surga, kemudian dia boleh pilih mau masuk dari pintu mana saja. Itu. Jadi jangan sampai kita ketinggalan sunnah yang, apalagi ada hadis yang lain mengatakan disunnahkan lagi, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika shalihin. Kita baca itu, ini mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Jadi kalau sudah berwudu, jangan tinggalkan berdoa kepada Allah, menghadap kepada kiblat, mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ditambah lagi, ya cukup batas wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, cukup batas itu saja. Maka kata Rasulullah, dia boleh pilih 8 pintu surga itu mau masuk dari pintu yang mana saja. Itu bunda. Jadi berangkat dari ini membuat kita tidak meninggalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak hafal, kantongin, tulis, masuk dalam kantong. Pas kita mau bersyahadat, buka, tidak apa-apa. Yang penting kita mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau di rumah itu tempelin, kan setiap kita mau basuh tangan ada bacaannya, istinsyaq ada bacaan, tulis di Google itu ada, itu cari bacaan ini, sunnah ini, tempelkan di tembok rumah kita itu. Nanti pas mau wudu aja anak-anak kita tengok. Jadi anak-anak itu kalau sampai 10 kali 15 kali dia baca, nanti hafal sendiri nanti. Jadi tempelkan, tidak rugi, dapat pahala yang sangat luar biasa. Kalau kita bawa itu bersyahadat, tapi kalau dalam WC keluar kita bersyahadat. Tapi jangan dalam WC-nya kita bersyahadat, tapi kita keluar daripada kamar mandi tersebut. Setelah berwudu, kita sempurnakan wudu kita, kemudian kita bersyahadat. Maka kata Rasulullah SAW, dibukakan 8 pintu surga, maka boleh pilih dia mau masuk dari pintu yang mana saja. Jadi berwudu ini tidak hanya ketika kita hendak melaksanakan sholat. Jangan sampai kita meninggalkan wudu ini. Bahkan para salafus soleh itu tidak pernah batal wudu, berwudu lagi, batal wudu, berwudu lagi, batal wudu terus. Mungkin kita berat melakukan hal tersebut, tapi setidaknya kata para ulama, di setiap 4 hal ini hendaknya kita berwudu. Yang pertama adalah ketika kita hendak melakukan hal-hal yang penting. Kita kalau mau melakukan hal yang penting, urusan kita menganggap bahwa ini adalah perkara yang sulit, berhadapan dengan orang yang mungkin kita takuti, maka hendaknya kita berwudu. Maka kata para ulama, jangan sampai kalau kita ingin melakukan hal yang penting, maka hendaknya kita
berwudu. Kemudian yang kedua, ketika kita setelah buang air kecil ataupun buang air besar, maka disunahkan bagi kita untuk berwudu. Kan kalau kita tidak berwudu juga tidak apa-apa. Sudah buang air kecil ataupun buang air besar setelah itu, maka apa salahnya? Kan di sana banyak air, kita udah basah juga, ambil wudu dapat pahala. Atau sebelum tidur jangan sampai ketinggalan wudu. Sebelum tidur ambil air wudu. Maka kata Rasulullah dalam sebuah hadis, siapa yang sebelum tidurnya dia berwudu, maka Allah akan dampingi malaikat di sampingnya itu, dan setiap gerak tidurnya itu malaikat berdoa, ya Allah ampunilah hambamu ini. Sebelum tidur. Makanya sebelum tidur itu jangan sampai kita tidak berwudu, rugi kita. Ambil air wudu, maka kata Rasulullah, Allah akan titipkan malaikat bersamanya. Dan malaikat itu setiap gerak-gerik dia itu di dalam tidurnya itu, malaikat berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa hambamu yang satu ini. Karena dia tidur dalam keadaan mensucikan dirinya. Sebelum tidur berwudu. Jadi sebelum tidur itu kita lepaskan semua dunia ini. Kita tidur dengan tenang. Berwudu kita, malaikat akan mendoa kita. Kalau ada orang yang lasak tidurnya, makin banyak pula malaikat mendoakan. Ada yang lasak tidurnya, gerak sini, gerak sini, gerak situ. Semakin banyak pula geraknya, semakin banyak pula doa malaikat terhadapnya. Karena kata Rasulullah, setiap gerak dia tidur itu membuat malaikat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum tidur kita disunahkan berwudu. Karena apa? Kalau kita berwudu sebelum tidur, Allah akan permudahkan bagi kita untuk bangun di malam harinya. Makanya kita itu susah bangun malam untuk tahajud, karena sebelum tidur kita tidak berwudu. Maka kata para ulama, kalau kita itu berwudu sebelum tidur, Allah akan permudahkan kita bangun. Jadi setiap kali kita bangun dari tidur, disunahkan juga untuk berwudu. Bangun tengah malam, mau buang air kecil misalkan, berwudu kita. Apa susahnya berwudu? Allah akan titipkan malaikat bersama kita. Allah akan jaga kita. Malaikat akan berdoa untuk kita. Kalau malaikat berdoa untuk kita, tentu doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap bangun tidur kita berwudu. Setiap bangun tidur, walaupun kita tidak mau sholat, walaupun setelah bangun jam 1 berwudu kita, tapi kita tidak mau sholat, tidak apa-apa. Tapi yang lebih bagusnya bangun tengah malam, berwudu, tahajud, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tidak mau. Yang penting kita berwudu, mendapatkan pahala. Itu. Jadi kita disunahkan untuk berwudu. Kemudian sebelum bepergian, mau pergi, berangkat dari rumah pakai kendaraan, sunahkan berwudu. Andai kata kita tidak tahu apa yang terjadi di jalan nanti, kita ditakdirkan oleh Allah untuk meninggal dunia, kita meninggal dalam keadaan orang yang mensucikan diri. Sebelum pergi, sebelum berwudu, sebelum pergi, sebelum melakukan hal yang penting, setelah buang air kecil ataupun buang air besar, sebelum tidur dan setelah tidur. Maka kalau kita tidak, kalau ulama dulu batal wudu dia, mungkin kita tidak sanggup. Nah, cukup kita jaga pada 4 tempat ini. Kalau kita melakukan, kalau kita mau tidur, berwudu kita. Enggak ada ruginya kita berwudu. Kemudian melakukan hal yang penting, berwudu. Kemudian mau pergi, berwudu. Kemudian buang air besar, setelah itu berwudu kita. Maka kita mendapatkan ketenangan. Orang kalau berwudu akan mendapatkan ketenangan, Bu. Kalau kita berwudu di zaman Umar bin Khattab, pernah mengutus salah seorang daripada utusannya kepada seorang raja. Lalu orang yang ada di rumah itu tidak berani keluar. Kenapa? Karena takut. Utusan Umar bin Khattab mengetuk pintu sudah lama, tidak dibuka-buka pintunya. Lalu tidak lama kemudian dia baru buka. Setelah dibuka, ditanya, kenapa engkau lama membuka pintunya? Karena aku takut. Nah, ketika aku takut, aku berwudu dulu. Setelah aku berwudu, maka aku tenang menghadap engkau. Beda. Orang kalau takut, ambil air wudu, itu akan Allah berikan ketenangan. Naik pesawat, hujan-hujan deras misalkan. Ya,
takut kita mau pergi keluar kota, naik pesawat, hujannya kencang sekali, di atas gelap misalkan, kita takut, ambil air wudhu. Beda, orang yang takut dengan orang yang diberikan ketenangan itu beda. Memang takut itu ada, karena kita manusia, tapi Allah berikan ketenangan itu beda. Jadi kalau kita ambil air wudhu, maka Allah akan berikan ketenangan di dalam hidup kita. Tentu wudhunya itu sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akan kita bahas pada hari ini bagaimana wudhu yang benar. Oke? Wudhu yang benar itu adalah, kalau kita rata-rata di sini mazhabnya apa, Bunda? Apa mazhabnya? Mazhab Asy-Syafi'i, insyaallah ya. Mudah-mudahan ada yang mazhabnya yang lain. Ini kita bahas dulu tentang tata cara berwudu menurut mazhab Asy-Syafi'i. Ini sebetulnya perkaranya wudu itu simple sepertinya, tapi terkadang ada perkara-perkara yang kita tidak tahu sehingga wudu kita tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Bacaan Qur'annya juga tidak boleh. Orang kalau tidak berwudu boleh tidak menyentuh Al-Quran? Enggak boleh. Kan ada bacaannya di Al-Quran itu, la yamassuhu illal mutahharun. Jangan sentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci. Nah, pertama kita bahas tentang wudu. Wudu itu apa? Apa itu wudu? Maka dibahas. Wudu itu adalah bersuci. Itu wudu. Wudu adalah bersuci. Nah, yang pertama, di dalam pembahasan wudu ini ada fardunya, ada sunnahnya, ada hal-hal yang membatalkan wudu kita. Nanti akan kita bahas apa saja yang menjadi fardu wudu, apa saja yang menjadi sunnah-sunnah ketika kita berwudu, dan apa saja yang membatalkan wudu kita. Jadi sunnah-sunnah wudu itu ada 6, ada 10. Adapun hal yang membatalkan wudu itu ada 5, kalau enggak salah. Setiap benda yang keluar dari 2 jalur, baik itu benda najis ataupun benda kering, apapun bendanya, kalau keluar dari lubang dubur dan kubul, maka wudunya batal. Orang yang tidur dalam keadaan berbaring, wudunya batal. Kalau tidur duduk, batal nggak wudunya? Tidur dalam keadaan duduk, batal nggak? Tidak, dengan syarat duduknya mantap, tidak bergerak. Kalau tidurnya bergerak, maka wudunya batal. Jadi ada hal-hal yang membatalkan wudu. Tapi yang pertama insya Allah kita akan bahas fardu wudu. Fardu ini mesti harus ada saat kita berwudu. Ini tidak boleh ditinggalkan. Yang namanya fardu mesti harus ada. Apa beda fardu dengan syarat? Kalau fardu besertaan dengan pekerjaannya. Kalau syarat sebelumnya. Itu bedanya syarat wudu misalkan. Syarat sholat. Kemudian rukun sholat atau fardu sholat. Syarat sholat apa? Menutup aurat. Kapan menutup aurat? Ya sebelum sholat. Fardu sholat apa? Takbiratul ihram. Kapan takbiratul ihram itu? Ya saat sholat. Itu bedanya syarat dengan fardu. Begitupun dengan fardu wudu. Fardu wudu ini ada berapa? Apa itu fardu wudu? Berapa jumlah fardu wudu? Faslun fi furudil wudu. Bermula ini fasal, yaitu membahas tentang fardu wudu. Wa huwa bidammil wawi fil ashhari ismun lil fi'li. Wa huwal muradu huna wa bi fathil wawi ismun lima yutawaddau bihi. Lafaz al-wudu dengan terbaca dhammah huruf wawnya menurut pendapat yang paling masyhur adalah nama daripada pekerjaannya, dan dengan terbaca fathah huruf wawnya
maka maknanya adalah barang yang digunakan untuk berwudu. Kalau kita sebut wudu, maka wudu itu artinya adalah nama pekerjaannya. Kalau huruf wawnya itu dikasih barisnya fathah, wadu berarti barang yang kita gunakan untuk berwudu. Itu bedanya, ada wudu, ada istilah wadu. Paham sampai di sini? Oke. Wa yushtamalul awwalu ala furudi wa sunani. Di dalam pembahasan ini ada dibahasnya tentang fardu, ada sunnah-sunnah wudu. Akan tetapi pengarang kitab ini membahas tentang fardu-fardu daripada berwudu. Apa fardu-fardu wudu? Yang pertama, wa furudul wudu sittatu asya. Fardu-fardu wudu itu ada 6 perkara. Berapa fardu wudu? Ada 6 perkara. Ahaduha an-niyatu. Yang pertama itu adalah niat. Wa haqiqatuha syar'an qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi fa illam takun taraha summiya azman. Hakikat niat secara syarak adalah menyengaja sesuatu besertaan dengan melakukannya. Jika melakukan lebih akhir daripada kesengajaannya, maka itu tidak disebut dengan niat, dan itu artinya adalah azam. Orang yang berniat ingin berwudu, di mana peletakan niatnya? Bunda dulu kalau berwudu, di mana letak niatnya Bunda? Kapan Bunda meletakkan niat saat berwudu? Hah? Saat apa? Saat ini? Bukan. Saat sholat peletakan niat di mana? Saat sebelum sholat atau saat sholatnya? Saat takbiratul ihram. Makanya dalam mazhab Syafi'i takbirnya agak lama. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati fardhon lillahi ta'ala. Kalau makmuman lillahi ta'ala. Takbir kita. Nah, peletakan niat itu yaitu adalah saat takbir, bukan sebelum takbir. Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat fardu atasku mengikuti imam karena Allah Ta'ala, baru kita bertakbir. Tidak, dalam mazhab kita peletakan niat saat sholat yaitu adalah saat bertakbir. Makanya takbir kita dilamakan sedikit. Allahu Akbar. Saat takbir itulah kita meletakkan niat. Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat mengikuti imam karena Allah Ta'ala. Disitulah peletakan niat. Kalau seandainya sebelum, itu bukan niat. Dalam mazhab Syafi'i disebut dengan azam. Azam itu apa? Sebuah rencana. Kita mau berwudu di situ. Kita niatkan di sini, saya mau berwudu. Itu bukan niat namanya. Namanya adalah azam untuk perkara wudu dan sholat. Berbeda dengan puasa, itu namanya azam. Azam itu apa? Rencana. Jadi di dalam berwudu, di mana peletakan niatnya? Saat kita kapan? Wa takunun niyatu inda ghuslin awwali juz'in minal wajhi. Niat itu dilakukan saat membasuh awal daripada bagian wajah. Ya. Di mana? Kapan air menyentuh wajah itu di bagian pertama, disitulah peletakan niat. Kalau air itu sudah membasahi semua wajah kita, baru kita bilang, sengaja aku berwudu untuk mengangkat hadas kecil, fardu atasku karena Allah Ta'ala. Lalu kita pasang niat, maka itu belum disebut dengan niat. Maka salah satu rukun yang benar menurut mazhab Asy-Syafi'i adalah kapan peletakan niat saat berwudu? Saat air menyentuh bagian wajah pertama. Bukan sebelum, bukan setelah. Oke? Paham? Jadi orang yang berwudu itu saat menyentuh itu agak lama dia. Sengaja aku berwudu untuk mengangkat hadas kecil, fardu atasku karena Allah Ta'ala. Lalu setelah air sudah sampai, niatnya sudah terpasang. Itulah yang disebut dengan niat. Jadi wa haqiqatuha syar'an qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Hakikat daripada niat secara syara itu adalah menyengaja sesuatu besertaan dengan melakukannya.
itulah yang disebut dengan niat. Jika melakukannya lebih akhir pada kesengajaannya, maka itu disebut dengan kesengajaan, maka itu disebut dengan sebuah azam. Azam itu adalah sebuah rencana. Peletakan niat itu adalah bersamaan dengan basuhan bagian wajah yang pertama, bukan sebelum, bukan pula setelahnya. Sebelum berwudu, saat air masuk ke telapak tangan, maka kita pasang niat, bukan. Atau setelah air itu sudah menyentuh bagian wajah semuanya, baru niatnya terpasang, bukan. Kapan? Ketika air itu disentuhkan ke bagian wajah, dialirkan ke bagian wajah kita yang pertama, maka disitulah peletakan niat di dalam berwudu. Oke? Paham? Itu yang pertama. Kemudian fayan wil mutawaddi inda ghusli ma dzukira rab'a hadasin min ahdasihi. Sehingga saat membasuh anggota tersebut, maka orang yang berwudu ini melakukan niat menghilangkan hadas dari hadas-hadas yang berada pada dirinya. Niatkan. Niat wudu itu apa? Untuk menghilangkan hadas. Sengaja aku berwudu untuk menghilangkan hadas. Boleh. Seperti itu niatnya. Tidak harus nawaitul wudu'a lirab'il hadasil asghar fardon lillahi ta'ala. Tiap cukup niatnya, sengaja aku untuk menghilangkan hadas, ambil wudunya. Saat peletakan niat di situ, di dalam hati kita. Yang kita baca itu namanya lafaz. Kapan niat itu di mana tempatnya? Di dalam hati. Paham, Bu? Oke, sampai di sini. Kemudian au yanwi istibahati muftakirin ilal wudu, atau niatnya itu agar diperkenankan melakukan sesuatu yang membutuhkan wudu. Saya berwudu niat untuk sholat, boleh ya. Saya berwudu diperkenankan melakukan niat agar diperkenankan melakukan sesuatu yang membutuhkan wudu. Apa yang membutuhkan wudu? Melakukan sesuatu yang membutuhkan wudu itu apa? Baca Quran. Apalagi? Sholat. Terus tidur itu sunnah kita berwudu. Boleh? Iya. Kalau saya berwudu, saya sebelum tidur, boleh juga. Supaya kita mendapat kesunahan-kesunahan di dalam berwudu. Atau berniat fardu wudu, atau niat wudu saya mau berwudu, dah sah. Tidak harus sengaja aku berwudu, banyak panjang-panjang seperti itu. Boleh, afdolnya seperti itu, tapi boleh sengaja aku berniat untuk berwudu, boleh. Kemudian awit toharoti anil hadasi fa ilam yakul anil hadas lam yasih wudu'uhu. Kemudian atau niatnya bersuci. Kalau kita ingin berniatnya bersuci, maka harus disertakan dari hadas. Saya niat mau berwudu, saya niat mau bersuci, maka bersucinya itu kan sifatnya masih umum, maka kita harus sertakan saya ingin bersuci dari hadas. Kalau tidak kita sebutkan hadasnya, maka wudunya tidak sah, niatnya tidak sah. Kalau niat wudu, apalah dak? Nawaitul wudu'a li rab'il hadasil asghari fardon lillahi ta'ala. Kalau kita niatkan fardu, kita boleh melakukan hal yang sunnah. Tapi kalau kita niatnya sunnah, kita tidak boleh melakukan hal yang fardu. Sengaja aku berwudu sunnah karena Allah Ta'ala misalkan, maka kita tidak boleh sholat. Kalau kita niatnya fardu, boleh kita melakukan hal yang sunnah. Paham? Oke. Itu adalah fardu yang pertama. Atau kita barangi juga, sengaja aku berwudu, kemudian kita sertakan juga untuk menyegarkan, untuk segar, untuk bersih, untuk apa, boleh, nggak apa-apa. Di sini disebutkan juga seperti itu. Itu yang pertama, rukun daripada berwudu itu adalah apa? Rukunnya adalah niat. Kalau niat nggak ada, sah nggak wudunya? Nggak sah wudunya. Mesti harus ada niat. Di mana peletakan niatnya? Peletakan niatnya saat air menyentuh bagian wajah yang
pertama. Disitulah peletakan niat. Jadi kalau kita sudah tahu, kita praktekkan nanti. Saat kita berwudu, maka kita praktekkanlah rukun yang pertama ini. Kemudian rukun yang kedua daripada berwudu ini adalah ghuslu jami'il wajhi, membasuh seluruh daripada wajahnya. Batasan wajah itu mana? Maka disebutkan di sini wahadduhu tulan ma baina manabitis sya'rir ra'si ghaliban wa akhirul lihyaini wa humal azmani allazani yanbutu alaihimal asnan as-sufla yajtami'u muqaddimuhuma fil zaqani wa muakhiruhuma fil uzuni. Batasan wajah yang pertama adalah batasan panjangnya. Panjangnya wajah itu adalah anggota di antara tempat-tempat yang umumnya tumbuh rambut, kepala, dan pangkalnya lihyaini, yaitu dua rahang. Lihyaini itu adalah dua tulang tempat tumbuhnya gigi bawah, itu disebut dengan rahang. Ujungnya bertemu dengan janggut dan pangkalnya berada di telinga. Panjangnya wajah itu dari atas ke bawah, tapi dari tumbuhnya rambut yang normal. Itu yang disebut dengan wajah. Kalau seandainya rambutnya tumbuhnya di sini, bukan, tidak mungkin dia basuhnya dari sini. Tapi dari mulai tumbuhnya normal rambut. Normalnya sini normal, masih normal, walaupun keningnya agak tinggi dikit, tapi insya Allah ini masih normal. Maka dari sini inilah yang wajib terkena air. Kalau bapak-bapak profesor itu yang rambutnya sudah hilang di sini, maka dia tetap di sini. Permulaan mengalirkan air bukannya di sini. Mentang-mentang rambutnya tidak ada di sini, tumbuhnya di sini, airnya dari atas sampai ke bawah. Salah. Dari mulai panjangnya ghaliban. Panjangnya wajah itu dari mulai tumbuhnya rambut ghaliban. Ghaliban itu apa? Yang normal. Normal itu apa? Di sini. Batas panjangnya sini. Kita lebihkan sedikit sini. Di bawah jenggot ini. Di bawah dagu. Lebarnya itu dari pangkal telinga kanan sampai pangkal telinga kiri sampai sini. Karena ada pakunya sini. Itu lebarnya. Itulah dalam ilmu fikih itu beda. Panjang menurut matematika itu kan, kalau panjang ya panjang. Ini lebarnya ini sebetulnya lebih panjang daripada, coba lebarnya ini satu jengkal, wajah kita satu jengkal. Ini disebut dengan panjang. Kalau menurut matematika yang harus panjangnya itu ya sini, karena dia ukurannya lebih panjang. Tapi menurut ilmu fikih tidak. Ya, yang disebut dengan panjang itu adalah dari mulai tumbuhnya rambut sampai di bawah dagu ini. Lebarnya wajah sini, dari paku telinga kanan sampai paku telinga kiri. Ini wajib semuanya terkena air. Kalau sempat ini tidak terkena air, wudunya tidak sah. Itu perlu kita ajarkan pada anak-anak kita yang berwudu itu. Banyak anak-anak itu berwudu tidak ada, asal-asalan saja. Asal air itu ditempel aja ke wajahnya, udah. Kaki-kakinya masih banyak belum tersentuh air, maka wudunya tidak sah. Kalau wudhu tidak sah, rusaklah amalannya. Solatnya tidak sah, bacaan Quran tidak sah. Ini perlu kita perhatikan betul ini wudhunya. Makanya alhamdulillah kita kalau anak-anak yang sekolah di sini kita perhatikan betul itu, Bunda, wudhu anak-anak itu. Kalau tidak selesai baca basuhannya, tangannya itu kan sering anak tuh kayak gini baik dia. Asal-asalan aja, kaki disepak-sepaknya baik kayak air itu. Nah, sebetulnya dalam tuntunan syariat ada di mana batasan yang wajib terkena air dan tidak wajib terkena air. Ini harus paham kita. Itulah pentingnya kita belajar ilmu fikih karena terkait dengan ibadah sehari-hari. Kalau ini kita tidak paham, rusak. Solat ini adalah amalan yang paling utama. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatuhu. Karena yang pertama kali dihisab di hari kiamat nanti itu adalah solatnya. Sebanyak apapun sedekah kita, kalau kita tidak solat, semuanya hampa, tak bermakna semuanya. Kalau dia solat, barulah dihitung amalannya. Kalau dia tidak solat, langsung melempung masuk neraka itu. Ya, maka solat itu penting. Nah, wudhu ini salah satunya untuk solat. Orang kalau tidak solat, tidak sah wudhunya. Orang kalau tidak wudhu, tidak sah solatnya.
Allah tidak akan menerima sholat seseorang kalau dia tidak bersuci dari hadas. Mensucikan dari hadas itulah yang disebut dengan berwudu. Gitu. Dan batasan lebar wajah adalah anggota di antara kedua telinga. Jadi panjangnya dari mulai tumbuh rambut sampai ke dagu. Lebarnya kedua telinga. Wa idza kana 'alal wajhi sya'run khafifun aw kasifun wajaba isalul ma ilaihi ma'al basyarati allati tahta. Ketika di wajah terdapat bulu yang tipis ataupun lebar, maka wajib mengalirkan air pada bulu tersebut beserta kulit yang berada di baliknya. Di wajah kita mungkin ada bulu-bulu apa segala macam, maka air wajib sampai. Kalau sempat kita tidak sampai airnya, maka wudunya tidak sah. Wa ammal lihyatur rajul al-kasifah bi allam yara al-mukhatab basyarataha min khilaliha fayakfi ghuslu zahiriha. Namun untuk jenggotnya laki-laki yang lebat dengan gambaran orang yang diajak bicara tidak bisa melihat kulit yang berada di balik jenggot tersebut dari sela-selanya, maka cukup dengan membasuh bagian luarnya saja. Mungkin suami nih, laki-laki, mungkin suami bunda yang punya jenggotnya tebal mungkin di sini. Maka ukuran tebal jenggot itu kapan disebut dengan jenggot itu tebal? Ketika lawan bicaranya itu tidak nampak kulit yang ada di balik jenggot itu, berarti itu tebal. Lalu apa solusinya ketika dia berwudu? Maka orang yang mempunyai jenggot tebal sehingga tidak nampak kulit di belakangnya itu, maka orang yang berwudu seperti itu cukup mengusap di atasnya saja. Tapi kalau jenggotnya itu tipis, maka dia wajib menyela-nyela. Ukuran tipisnya itu kapan? Tipisnya itu lawan bicara masih nampak kulit di belakang jenggotnya itu. Pulang ke rumah tengoklah jenggot suami kita. Nah, ini tebal nih Pak. Kalau tebal tidak nampak itu kulit di belakang jenggot itu. Maka saat berwudu Bapak cukup mengusapkan di bawah ini saja. Tapi kalau dia nampak kulitnya di bawah, maka wajib dia menyelakan jarinya itu agar air sampai ke kulit tersebut. Itu saat berwudu. Kalau tidak seperti itu, maka wudunya tidak sah. Bikhilafil khafifati wa hiya ma yarul mukhatab basyarataha fayajibu isolul ma li basyaratihima. Kemudian ini sudah kita jelaskan, dan berbeda lagi dengan jenggotnya perempuan ataupun khunsa. Ada perempuan berjenggot. Nah, kalau seandainya jenggot perempuan ada, maka wajib mengalirkan air ke bagian kulit yang berada di balik jenggot keduanya walaupun jenggotnya lebat. Kalau seandainya ada perempuan yang punya bulu di wajahnya, baik itu tebal ataupun tipis, maka wajib air itu sampai. Beda dengan laki-laki. Kalau perempuan kalau punya jenggot tebal, misalkan tidak nampak lagi, wajib juga air itu sampai. Kalau laki-laki kalau tebal, tidak wajib air itu sampai ke belakang, cukup dia mengusapkan di atas. Kalau jenggotnya tipis, maka dia cukup menyela-nyela dengan jari. Maka kalau dia tipis, maka air wajib sampai kepada kulit yang ada di belakang jenggot tersebut. Tapi kalau perempuan mau tebal maupun tipis, kalau ada bulu yang tumbuh di bagian wajahnya, air wajib sampai. Maka kita harus menyela-nyela jari kita di antara rambut-rambut tersebut. Wala budda ma'a ghuslil wajhi min ghusli juz'in minar ra'si war raqabati wa ma tahta zaqani. Di samping membasuh seluruh wajah, juga harus membasuh sebagian dari kepala, leher dan anggota di bawah janggut. Ini maksudnya kalau kita basuh wajah kita lebihkan sedikit. Untuk apa tujuannya? Kalau kita lebihkan sedikit, ini memastikan bahwa semuanya itu bisa sudah terkena air. Jangan pas-pasannya, takutnya ada bagian yang tidak terkena air. Kita lebihkanlah sedikit. Kalau wajah batasnya kita lebihkan sedikit. Kita tambah pula di leher kita terkena air. Kalau seandainya kalau kita basuh seperti itu, ini menunjukkan bahwa yang lain itu sudah terkena air. Itu yang keberapa tadi? Rukun yang keberapa? Yang pertama itu adalah niat.
Yang kedua adalah membasuh wajah. Sudah ya. Kemudian yang ketiga adalah membasuh kedua tangan. Kuping itu masuk tak? Kuping itu hukumnya sunnah. Wasalis ghuslul yadaini ilal mirfaqaini fa illam yakul lahu mirfaqani i'tabira qadruhuma. Padu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan hingga kedua siku. Jika seorang tidak memiliki kedua siku, maka yang dipertimbangkan adalah kira-kiranya saja. Kalau berwudu itu bukan dari siku ke tangan, tapi dari tangan ke siku, dari atas ke bawah. Kalau dari siku ke tangan itu sebetulnya boleh saja, tapi dia tidak dapat kesunahannya. Jadi sunnahnya itu dari tangan sampai siku. Batasannya mana? Siku. Ya. Nah, ini perlu kita perhatikan orang berwudu, apalagi anak-anak itu cukup dia sih batas ini saja. Ini tidak kena, jarang yang terkena kalau anak-anak itu berwudu. Ini kalau tidak diperhatikan, nah ini wudunya tidak sah. Jadi dari tangan sampai ke atas. Nanti ada sunnah-sunnahnya. Tangan itu sebelum berwudu itu banyak sunnah-sunnahnya. Kita disunahkan untuk menyela-nyela. Nah, nyelakan itu dari atas. Tangan kanan masuk dari punggung tangan kiri. Itu sunnah hukumnya. Tangan kanan masuk dari punggung tangan kiri. Itu hukumnya sunnah. Sebelumnya itu ada juga istinsar. Masukkan air ke dalam hidung lalu dikeluarkan. Berkumur-kumur. Berkumur-kumur itu di abdolnya itu, berkumur-kumurnya itu langsung masukkan air ke dalam hidung. Boleh juga setelah berkumur baru masukkan air, boleh. Tapi yang abdolnya kita mendapatkan sunnah yang paling utama itu adalah ketika berkumur lalu serempak dengan itu memasukkan air ke dalam hidung. Keluar semua benda-benda yang ada di dalam hidung tersebut. Itu adalah sunnahnya. Jadi fardu yang ketiga ini adalah membasuh kedua tangan hingga kedua siku. Kalau seandainya dia nggak punya siku, gimana? Kira-kira saja. Ada orang nggak punya siku, tangannya terpotong mungkin, ya kan? Nggak ada siku. Gimana caranya? Orang nggak punya tangan, gimana? Kira-kira saja. Ini butuh berkira-kira. Cukup dia mengira-ngira saja. Qadruhuma itu adalah kira-kiranya saja. Wa yajibu ghuslul Wasluma ala yadaini min syarin wa sil'atin wa usbu'in zaidah wa adhafira. Dan wajib membasuh perkara-perkara yang berada di atas kedua tangan, yaitu bulu, uci-uci, jari tambahan dan kuku. Tengok, perhatikan sebelum berwudu. Kalau ada bulu-bulu itu wajib dia sampaikan air kepada bulu-bulu tersebut, di bawah bulu-bulu tersebut. Kalau seandainya itu dia punya jarinya itu 2. Normalnya jari itu berapa? 5. Ternyata di jempolnya bercupang, maka mana yang wajib dibasuh? Kedua-duanya, bukan 5 saja. Yang satu ini bukan jari tambahan saja. Enggak, jari tambahan juga wajib dibasuh. Lihat kuku. Kalau kuku kita panjang, maka kuku itu jangan panjang. Kalau kuku kita panjang, masuk sesuatu, apalagi sesuatu yang najis masuk di situ. Maka saat berwudu itu tidak dibersihkan. Masuk suatu yang najis tidak kita bersihkan, air tidak sampai di situ, maka wudunya tidak sah. Maka dianjurkanlah kuku itu pendek. Kuku panjang itu kalau ada najis masuk ke situ, susah kita memprediksi apa najis tidak. Dan juga dia sudahlah najis menghalangi air sampai di bawah kuku tersebut. Ini sampai sini air wajib sampai. Jangan sampai tidak terkena air. Maka kita perhatikan betul tangan kita itu. Wajib air itu sampai saat berwudu. Sesuatu yang menghalangi air itu sampai wajib kita hilangkan. Apapun itu. Kalau ada getah di sini, kita hilangkan dulu getahnya. Kalau getah itu di sini, nanti kalau ada lem mungkin itu menghalangi wudu air untuk menyentuh bagian kulit yang berada di bawah lem tersebut. Maka wudunya tidak sah. Paham? Yang pertama niat, yang kedua wajah, yang ketiga adalah kedua tangan sampai ke siku. Membersihkan segala perkara-perkara yang menghalangi sampainya air kepada bagian kulit tersebut. Kemudian yang ketiga,
Warabi mashu ba'dir ra'si. Fardu yang keempat adalah membasuh dari mengusap, bukan membasuh. Mengusap sebagian daripada kepala, baik laki-laki ataupun perempuan. Au mashu ba'di sya'ri fi haddir ra'si, atau mengusap sebagian rambut yang masih berada di batas kepala. Kalau kita mengusap bagian kepala ini, itu tidak mesti air itu mengalir harus kita basuh semua, enggak. 3 helai pun terkena sah wudu kita. 3 helai rambut kita. Kalau seandainya rambutnya itu tumbuh di sini, kita cukup di sini saja. Jadi mulai tumbuhnya rambut itu saja. Dalam mazhab Syafi'i 3 helai pun, artinya apakah mengusap mengusap kepala itu harus di sini? Tidak. Mau boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, boleh juga di depan. Saat kita mau ini mengusap kepala, tidak harus di sini. Boleh juga di sini, boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Asalkan kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau 3 helai rambut saja terkena, maka sah usapan kepalanya. Tapi tidak mungkin juga orang memilih-milih. Dibasuhnya juga 3 helai, dihitung 3 helai, dibasuh. Alangkah parahnya seperti itu. Ya, tapi andai kata, artinya apa? Sedikit saja tersentuh air daripada rambut kita, maka wudunya sah. Ini di dalam mazhab kita Asy-Syafi'i. Kemudian wala tata'ayyanul yadu lil mashi bal yajuzu bi khirqatin wa ghairiha. Tidak harus menggunakan tangan untuk mengusap kepala, bahkan bisa dengan kain ataupun yang lainnya. Mengusap kepala ini tidak harus menggunakan tangan. Boleh juga kita pakai bi khirqatin, lembaran kain. Ambil kain basahin. Kalau kita malas, sudah kita basuh tangan, basuh wajah, malas kita nyentuh air misalkan. Kalau ada orang seperti itu, tapi tidak, jarang. Seandainya ambil kain, basahin, kita sentuhkan ke sini, boleh. Tidak harus menggunakan tangan kita, boleh menggunakan kain atau yang semacam hal tersebut. Walau ghasala ra'sahu badala mashiha jaza. Seandainya dia membasuh kepala sebagai ganti dari mengusapnya, maka diperkenankan. Ya. Kalau sunnahnya ini, kalau berwudu itu, kalau wajib membasuh sebagian kepala, tapi kalau sunnahnya itu seperti ini. Kalau mau basuh telinga itu, maka telunjuk ini masuk ke 2 kuping ini. Jadi sini, seperti ini. Jempol di sini. Maka kalau mau dapat sunnahnya, maka kita bawa ke belakang. Itu sunnah yang paling afdol. Walaupun saya nanya, bunda pakai jilbab misalkan, pakai jilbab cukup terkena dikit saja, tapi di atas jilbabnya boleh. Tidak harus melepas jilbab. Di atas jilbab cukup kita sini basuh sebagian dikit, lalu di atas jilbabnya. Maka kita mendapatkan sunnah yang sangat afdol. Itu berkaitan dengan sunnahnya. Tapi yang kita bahas adalah fardu-fardunya. Walau wada'a yadahu al-mablulah walam yuharrikha jazaz. Dan seandainya dia meletakkan di atas kepala tangannya yang telah dibasahi dan tidak menggerakkannya, maka diperkenankan. Ambil wudu tidak harus seperti ini. Cukup ambil basahin tangan, diletakkan baik seperti itu sah. Ya. Tidak tahu juga kenapa harus dibahas ini. Mungkin ada orang yang seperti itu. Lalu kita tempelkan sah, tidak harus digerak-gerakkan seperti itu. Saat membasuh bagian, mengusap bagian ke kepala. Itu rukun yang berapa ini? Rukun yang keempat. Kemudian rukun yang kelima adalah wal khamisu ghuslur rijlaini ilal ka'bain. Illam yakun al mutawaddi'u labisan lil khuffain. Fardu yang kelima adalah membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki. Jika orang yang melaksanakan wudhu tersebut jika orang yang melaksanakan wudhu tersebut tidak mengenakan dua sepatu. Orang tuh ada pembahasan khusus nih tentang
orang yang berwudu pakai sepatu khuffain namanya. Kalau bahasa fikihnya itu khuffain, 2 sepatu. Kalau dia sepatunya itu sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan, kalau kita pakai sepatu, sebelum menggunakan sepatu kita itu, kita berwudu, lalu kita mau berwudu lagi misalkan, andaikan batal, asalkan sebelum pakai sepatu itu kita berwudu dulu. Lalu saat kita mau berwudu yang kedua kalinya, kita boleh mengusapnya, tidak harus melepaskan. Diusap saja bagian atasnya. Tapi itu ada syarat-syaratnya. Ini ada pembahasannya. Kapan sepatu itu yang boleh diusap, saat berwudu tidak harus dilepaskan. Nah, itu ada pembahasannya, namanya pembahasan khuffain. Khuffain itu adalah khuf itu sepatu. Sepatu yang kita kenakan itu adalah sepatu kulit yang memang saat kita hujan, air tidak masuk ke dalam sepatu tersebut. Kemudian wajibu ghuslul ma alaihima min sya'rin wa sil'atin wa asbu'in zaidah kama sabaqa fil yadain. Dan wajib membasuh perkara-perkara yang berada di kedua kaki, yaitu bulu, daging tambahan dan jari-jari tambahan sebagaimana keterangan yang telah dijelaskan di dalam permasalahan kedua tangan tadi. Kalau ada perkara-perkara yang ada di atas kaki kita itu yang bisa menghalangi air itu sampai ke kulit tersebut, maka kita singkirkan itu semua, kita bersihkan dulu. Maka itu untuk kaki-kaki itu dari mana? Kaki itu sampai kemana? Sampai kepada kedua mata kaki. Kalau kita mau sunnahnya itu gimana? Kita masukkan jari itu. Nah, kelingking tangan kiri masuk kepada bagian bawah kelingking kaki kanan. Nah, seperti ini. Kalau dapat sunnahnya, membersihkan, kita menyela-nyela. Ini masuk kelingkingnya. Maaf ya. Nah, masuk dari sini. Dari mulai kaki bagian kanan, kelingking ini. Jadi sampai ke dari mulai kelingking kaki kiri ini sampai kelingking tangan kanan masuk bagian kelingking kaki kanan. Kelingking tangan kiri masuk kepada bagian kelingking kaki kanan. Dari bawah, bukan dari atas. Dari bawah. Nah, pakai kelingking. Maka itu sunnah yang sangat afdol saat membasuh. Supaya apa? Supaya memang air itu masuk ke sela-sela jari tersebut. Kenapa disunahkan seperti itu? Karena takutnya ada yang tidak terkena saat kita membasuh bagian kaki tersebut. Kemudian yang terakhir, rukun daripada wudu ini adalah tertib. Tertib itu apa? Sesuai dengan cara yang telah dijelaskan, yaitu adalah tertib itu adalah apa namanya? Berurutan. Kalau seandainya disebut dengan tertib itu apa? Kalau berwudu itu yang kita basuh pertama itu apa? Wajah. Kalau kita basuh tangan dulu sah enggak? Enggak. Kenapa? Itu namanya tidak tertib. Sehingga kalau lupa tidak tertib, maka wudu yang dilaksanakan tidak mencukupi. Lupa ternyata kita basuhin, ulang lagi wudu kita. Wudu salah satu rukunnya itu adalah tertib. Walau qasala arba'atun a'da'ahu daf'atan wahidah bi isnihi irtafa'a hadatsu wajhihi faqat. Kalau seandainya ada orang berempat tukang mewudui kita, panggil berempat, mungkin kita ini seorang apalah kan. Nah, kita panggil 4 orang mewudui kita. Yang satu membasuh wajah, yang satu membasuh tangan, yang satu mengusap kepala, yang satu membasuh kaki. Semuanya itu barangan, serempak semuanya. Maka yang sah wudunya itu adalah bagian wajah saja. Nah, kalau seandainya mungkin ya ada orang yang mewudui kita 4 orang sesuai dengan rukun-rukun yang sudah ditentukan, dia serempak melakukan wudu terhadap diri kita, maka yang sah wudunya itu adalah bagian wajah saja. Mungkin sampai di sini ada perlu diskusi, ada pertanyaan, tafadhol para bunda, insyaallah akan kita diskusikan bersama seputar berwudu ini. Ada? Boleh juga? Ya, tafadhol Bunda.
wajibnya itu 1 kali. Itu masuk ke sunnah. 3 kali itu sunnah. Ya, ini ada pembahasan sunnah-sunnah wudhu. Nanti basuh 3 kali itu hukumnya sunnah. Wajibnya itu 1 kali. 1 kali itu wajib, 2 kali kurang, 3 sun. Nah, kalau 2 kali ya tanggungnya sampaikanlah 3 kali. Jadi basuh 3 kali itu hukumnya. Makanya wudhu itu sebetulnya kalau kita paham wudhu, kalau naik pesawat itu, kalau kita mazhab Syafi'i kan harus wudhu tuh. Mazhab Syafi'i itu kan kalau kita tayamum di dalam pesawat itu nggak sah dalam mazhab Syafi'i. Seandainya kita mau berwudu, bawa aja air 1 botol, 1 gelas itu cukup itu. Karena nggak harus 3 kali. Kalau 3 kali mana cukup? Kita basuh yang wajib saja. Naik pesawat misalkan. Kalau bunda naik pesawat itu gimana? Wudunya, tayamum. Nah, dalam mazhab Syafi'i tidak ada tayamum. Syarat tayamum itu harus tanah yang menempel ke bumi. Nah, harus ada debunya. Lalu gimana sholat kita dalam pesawat itu? Kita sholat aja. Apa nama sholatnya? Sholat lihurmatil waktu. Sholat untuk menghormati waktu. Nanti saat kita tiba, kita qadha sholatnya. Kenapa ada harus sholat lihurmatil waktu? Karena andai kata kita mati nanti, kita bukanlah termasuk orang-orang yang meninggalkan sholat. Paham? Jadi tidak harus 3 kali. 3 kali itu hukumnya sunnah. Wajibnya 1 kali. Makanya dikit saja sudah cukup sebenarnya kita berwudu. Simple. Jangan banyak-banyak pakai air saat berwudu itu. Mubazir, makruh kalau terlalu banyak menggunakan air. 1 gelas itu insya Allah cukup kalau kita paham cara berwudunya. Yang wajib-wajibnya saja, nggak usah pakai kuping. Kuping nggak usah. Ya, sunnah-sunnah nggak usah. Yang wajib-wajibnya saja, simple saja, sah. Bawa air sebotol, mau pergi keluar kota misalkan, cukup. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, nggak ada. Yang di belakang mungkin bunda-bunda ada pertanyaan? Nggak ada lagi? Nah, kalau tidak ada, kita tutup dulu sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul TV,